perubahan dari imam, kemudian dari kondisi rumah tangga kami, itu tidak 100% sudah baik. Karena setiap kali kita satu atap sama suami, itu keadaannya panas gitu. Dari ibu, itu melakukan sebuah perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam cerita kisah. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini. Semoga semua menjadi amal baik kalian dan semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, serta kesehatan dan kehidupan yang berkah barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini saya ingin bercerita atau cerita kisah. Kali ini itu berjudul tentang perjanjian leluhur. Dan ini merupakan kelanjutan dari cerita kisah sebelumnya yang berjudul Misteri Tombak dan Keris. Nah, sebetulnya ini merupakan jawaban dari misteri perjalanan hidup yang saya alami selama ini. Dari awal, pada saat saya bercerita tentang misteri sebuah tanda, kemudian sosok penjaga tidur, kemudian lanjut sosok penunjuk jalan, kemudian misteri jodoh yang pertama, misteri jodoh yang kedua, dan misteri tombak dan keris. Dan ini merupakan jawaban dari misteri yang ada dalam perjalanan hidup saya. Walaupun sebetulnya belum 100%, namun memang sudah mulai terkuak. Jadi pada saat itu saya bercerita tentang kita sudah diruqyah ya, sudah dibersihkan oleh Pak Haji Soleh. Kemudian setelah itu imam atau suami saya memang sudah mengalami suatu perubahan atau hal-hal dari sikap maupun perilakunya ke arah yang lebih baik. Saya masih ingat pada saat ruqyah itu tahun 1998. Waktu itu anak saya berusia sekitar 3 tahun. Nah, selang sekitar mungkin berapa bulan setelah itu, mungkin bisa jadi 6-8 bulan setelah itu, imam menyadari akan tanggung jawabnya, akan tugasnya bahwa aku harus kuliah lagi gitu. Karena memang kuliahnya sempat tertunda cukup lama. Nah, singkat cerita, setelah imam sudah menyelesaikan S1-nya, kemudian alhamdulillah Allah memberikan jalan lagi, memberikan petunjuk untuk bisa melanjutkan ke jenjang S2. Alhamdulillah akhirnya semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, imam lulus. Dan setelah itu imam mendapatkan kayak surat SK dari Depkumham itu bahwa untuk membuka kantor notaris itu di Jawa Timur, yaitu di Kediri, Jawa Timur. Akhirnya tahun 2009 kita pisah lagi. Saya di Jogja dan imam suami saya di Jawa Timur. Nah, tahun 2009 itu saya sudah tidak bekerja lagi di perbankan, tapi saya sudah resign tahun 2003 dan 2005 saya mulai memasuki dunia film atau entertainment sampai dengan saat ini. Tetapi saya tetap waktu itu di Jogja masih nyambi bekerja di lembaga keuangan juga gitu. Artinya tidak jauh-jauh dari perbankan, tetapi tetap bekerja di sebuah lembaga keuangan. Nah,
Sebetulnya perubahan dari imam, kemudian dari kondisi rumah tangga kami itu tidak 100% sudah baik gitu ya, sudah baik atau sudah terhindar dari hal-hal yang sifatnya mistis atau energi-energi negatif. Masih ada. Nah, akhirnya berjalanlah waktu demi waktu, bulan ke tahun, sampai akhirnya saya itu ya sebetulnya hampir pasrah ya, hampir sampai ke titik nadir gitu loh. Karena setiap kali kita satu atap sama suami, itu keadaannya panas gitu. Ada aja yang kita pertengkarkan, ada aja kita yang membuat selisih paham. Ya mungkin waktu itu sebelum saya menyadari, itu hal yang lumrah, yang biasa dalam rumah tangga. Tetapi lama-kelamaan saya merasa masih ada yang aneh. Sampai akhirnya anak saya udah gede, udah kuliah, kemudian juga saya juga usia bertambah sampai menjelang setengah abad. Nah, pada saat saya benar-benar berada di suatu titik yang sangat-sangat rendah ya, titik nadir ya, saya merenung. Sebetulnya kenapa gitu ya perjalanan hidup saya seperti ini? Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Dan akhirnya saya merasa bahwa ya wes lah, ini mungkin takdirnya Allah kepada kami yang memang kami harus menghadapinya, yang harus menjalaninya. Berarti saya harus legowo ini, saya harus ikhlas. Menuju perjalanan ke legowo itu tadi itu ya nggak gampang gitu. Karena banyak orang atau temen atau saudara yang bilang bahwa kowe iki dadi wong wedok kuat banget. Artinya bahwa kamu itu jadi perempuan kuat sekali gitu. Tapi ya itu yang saya jalani gitu. Karena waktu itu saya hanya berpikir bahwa keluargaku harus utuh. Bagaimanapun ini harus terus menuju ke arah hal yang baik. Makanya juga saya juga istilahnya banyak mencari ilmu, kemudian pengalaman itu dari teman, dari seorang yang memang saya anggap linuih dalam hal keilmuan spiritual maupun agama ya, maupun saya sendiri juga mempertebal gitu loh. Artinya bahwa saya juga tetap harus menjalankan ibadah, harus melangitkan doa, harus menguatkan keyakinan bahwa Allah pasti akan membantu selama kita mau berupaya, berikhtiar dan mendekatkan diri kepadanya. Kuncinya adalah kamu itu atau Mbak Retno harus happy, harus selalu happy. Karena dengan kita merasa bahagia, itu auranya itu akan tercermin atau terpancar dengan baik gitu. Sehingga itu akan membuka energi positif seperti itu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah. Awalnya ya mungkin masih belum plong gitu ya, belum ikhlas, masih ganjel gitu. Kenapa sih kok aku tuh selalu seperti ini gitu. Jadi kayak banyak mengeluh gitu ya. Ya gimana ya selama hidup loh, dari pacaran, kemudian pernikahan, sampai akhirnya mempunyai anak. Itu ujian ataupun cobaan ataupun sandungan-sandungan hidup itu nggak berhenti gitu tuh, terus menerus terjadi, dan saya selalu menghadapi, atau kami itu selalu menghadapi itu gitu. Nah, akhirnya saya mencoba, ya wes lah, kalau seperti ini saya ikhlas ya Allah, ikhlas, mohon petunjukmu dan mohon saya dikuatkan, diberikan kesabaran yang lebih, dan diberikan jalan atau petunjuk untuk menguak ini semua. Akhirnya dengan saya sudah merasa legowo, ikhlas dengan takdir yang Allah berikan kepada kami, terus seperti kayak ada yang membuka gitu loh. Membuka, terus saya juga menjalani lebih enteng,
kemudian saya juga terutama dalam hal masalah rezeki itu juga kebuka semuanya gitu, kebuka, dan saya udah marah-marahan itu udah mulai jarang, udah nggak saling bertengkar. Ya sudah, kalau memang kamu atau imam seperti itu sikap perilakunya walaupun sudah mengarah ke hal yang baik, ya sudah saya terima. Begitupun imam juga menerima dengan kondisi saya. Jadi antara saya dan suami harus sama-sama atau saling menerima kelemahan dan kelebihannya, karena manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Begitupun suami dan istri juga tidak ada yang sempurna. Akhirnya saya menemukan jawaban yang ada di balik peristiwa atau misteri ini. Kalau teman-teman tahu bahwa tentang mata langit. Nah, waktu itu saya sempat di Jakarta ini sempat mencari kemana ya saya harus bisa konsultasi atau menguak misteri yang ada dalam diri saya. Saya bukannya sok tahu atau bempia sih atau bagaimana sih kalau saya tahu tentang kejadian yang sebenarnya atau sesuatu yang terjadi di balik ini semua, terus saya mau apa gitu ya, cuman saya ingin tahu aja bahwa oh ternyata seperti ini gitu, ya sudah kita jalani gitu. Nah akhirnya sampailah kita pada hari di mana saya bisa bertemu dengan tim Mata Langit, dengan Panglima Langit dan Mbak Ratna Listi bersama timnya. Jadi saya sebetulnya juga ada rasa ada kekhawatiran, ada juga rasa was-was ya seandainya saya bercerita ini gitu loh. Tapi mau nggak mau memang saya harus bercerita karena dari pengalaman yang saya alami ini bisa menjadi pembelajaran hidup untuk siapapun. Jadi teman-teman, pada saat saya berhadapan dengan tim Mata Langit, kemudian ada sosok leluhur yang datang waktu itu melewati mediumisasi, yaitu dengan Mbak Ismi. Nah, saya nggak bisa menyebutkan sosok itu namanya siapa, tetapi beliau ini adalah masih berasal dari Kraton Surakarta, dan beliau ini tahu banget tentang sejarah perjalanan hidup dari keluarga saya, terutama dari terahnya ibu. Nah, ibu saya ini kan dari Surakarta, dari Solo. Nah, menurut penjelasan dari beliau bahwa dulu leluhur saya dari ibu itu melakukan sebuah perjanjian. Nah, perjanjian ini bukan perjanjian biasa ya. Jadi perjanjian yang dilakukan antara manusia dengan manusia, tetapi perjanjian ini dilakukan antara manusia dengan bangsa, mungkin bisa disebut bangsa jin ya. Karena makhluknya Allah di luar dimensi manusia gitu. Saya juga pada saat dijelaskan seperti ini juga sempat kaget, terus ada deg-degan juga gitu. Nah, hanya perjanjiannya itu perjanjian tentang apa memang tidak dijelaskan. Tetapi beliau bilang bahwa ternyata saya ini adalah seorang perempuan yang dicirikan. Jadi perempuan yang memiliki tanda, di mana dengan tanda itu mereka atau dari bangsa mereka, jin atau di luar dimensi manusia, itu bisa memantau atau melihat keberadaan saya. Nah, terus saya ingat bahwa dicirikan itu mungkin sesuatu yang tanda yang ada dalam diri saya, yaitu berupa toh. Kalau teman-teman ingat bahwa ada satu judul yang saya sudah bercerita tentang misteri sebuah tanda. Makanya tanda itu melekat dalam diri saya. Makanya waktu itu ibu selalu berusaha untuk menghapus. Walaupun berhasil dihapus,
secara kasat mata dilihat itu memang sudah tidak nampak, tetapi ternyata dia masih memiliki nyawa. Sampai akhirnya saya dewasa, saya menikah, sampai dengan saat ini. Nah, kemudian kenapa saya dicirikan? Karena mungkin kalau beliau itu menyebutnya bahwa kowe kui sebagai perempuan yang tidak boleh berpasangan dan kamu harus hidup sendiri, seperti itu. Makanya setiap kali ada orang yang memang dia senang sama saya, suka sama saya, dan memang bermaksud untuk menikahi saya, akan dihalangi. Teman-teman ingat bahwa pada saat saya diruqyah oleh Pak Haji Soleh waktu itu, sebelumnya Pak Haji Soleh juga menyampaikan bahwa Mbak Retno ada sosok yang menyukai dan itu dari bangsa jin. Apa ini? Gitu. Ya, kemungkinan bisa iya. Gitu. Makanya dari penjelasan dari sosok yang hadir saat itu, saya ini adalah sebagai perempuan yang dicirikan. Gitu. Sehingga saya diberikan tanda agar dari bangsa mereka bisa memantau atau melihat saya. Jadi siapapun yang mendekati saya, menyukai, bahkan menghendaki untuk menikahi saya, akan selalu dihalangi karena akan dirahpatine, seperti itu. Nah, teman-teman, dari beberapa cerita kisah yang sudah saya sampaikan, bahwa tanda ini memang seolah-olah masih bernyawa karena memang belum 100% hilang pengaruhnya. Nah, sebetulnya antara bapak dan ibu dulu itu mengetahui perjanjian ini. Namun beliau-beliau tidak, mungkin juga tidak berani ataupun karena welas atau kasihan ya kepada saya kalau semua itu akan diceritakan gitu. Jadi beliau-beliau ini berusaha untuk menyimpan rahasia ini sampai akhirnya saya menemukan jawabannya. Dan waktu itu dari sosok yang hadir juga bilang bahwa kamu nggak boleh menyalahkan ibumu. Kamu tidak boleh menyalahkan orang tuamu. Bagaimanapun orang tuamu sudah berusaha untuk kamu mendapatkan yang terbaik. Jadi saya ingat bagaimana Bapak Ibu merahasiakan ini dan mencarikan orang yang tepat untuk saya. Makanya kita ingat bahwa di misteri jodoh yang pertama, Ibu menganjurkan saya untuk dekat dengan imam. Nah, teman-teman, mungkin perjanjian leluhur yang pertama ini sampai di sini dulu. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu ya, kisah perjanjian leluhur bagian yang kedua. Baik, terima kasih sampai di sini dulu. Jangan lupa teman-teman untuk selalu support channel ini dengan memberikan subscribe-nya, like, dan komen yang positif agar saya bisa terus menyajikan cerita-cerita kisah yang menarik. Dan semoga cerita kisah ini bisa menebarkan manfaat serta bisa menjadi pembelajaran hidup untuk siapapun. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.